Ini dia Liwi Chuo yang legendaris. Kerjaan sepresisi ini, tangan gemetaran gini, bercanda ya? Masih ada setengah hari. Mending kita balik urus-urusan sendiri aja. Jangan. Kita nggak ada waktu buat urusin banyak hal. Kerjaan yang benar. Bapak-bapak ini mesti tunjukin kemampuan. Qigong. Ngapain? Nggak ngerti ya? Mengasa peso itu dasar but tukang bubet. Tunggu bentar, baut ini presisinya cukup nggak ya? Tergantung pisau biasanya gimana. Kamu tukang besi ngerti juga ya? Oke.
Euchre. Aku yang urus bank. Diameter Bezier 15.868 Lulu. Diameter Tenga 14.925 Kayaknya berhasil. Lulus. Sukses sekali langsung, dan presisinya sesuai banget. Luar biasa. Terima kasih, Shigong. Terima kasih, Huaki. Berhasil, berhasil, berhasil. Berhasil. Shigong. Mau aku antar pulang istirahat? Semuanya udah siap? Siap, Li Bin nyalakan listrik, dia ketua kelas. Shigong, duduk dulu ya. Mesin udah dinyalain, bagian mesin udah diperiksa. Semua data udah disesuaikan. Ketua kelas tolong pencet tombol start. Ketua kelas. 6. 4 volt, itu data teoritis yang kita hitung. Kalau beda sama angka yang ada di papan sirkuit, Huachi bakal kacau. Nanti sistem listriknya kebakar lagi. Suci. Papan sirkuit ini udah beneran diperbaiki? Jujur aja. Kita nggak 100% yakin. Biar aku yang pencet tombolnya. Shifu. Dulu aku yang bongkar perbaiki relainya. Sampai seluruh sirkuit kontrolnya kebakar, aku minta maaf sama pabrik. Kali ini mahasiswa-mahasiswa udah berusaha keras memperbaikinya. Dan mereka udah bikin aku bangga, aku minta izin. Biarkan saya yang menekan tombolnya. Kalau sirkuitnya terbakar lagi, itu tanggung jawab saya. Saya akan bersama para mahasiswa.
mencari masalahnya lagi, pasti akan memperbaikinya. Direktur Go, Kepala I. Boleh tidak? Guru, saya akan menekan bersama Anda. Direktur G, Anda benar-benar akan turun tangan sendiri? Kalau ada masalah lagi, hitung saya juga. Kakak Senior. Hitung saya juga. Minker. Tombolnya cuma segini besar. Lihat, boleh 3 orang menekan? Master Liu, Anda lihat dulu. Kalian para mahasiswa hebat. Baut 16 mm. Diameter besar, diameter tengah. Benar-benar memenuhi standar. Bagus. Bao Zhong. Pot ini bisa diberikan ke saya sebagai kenang-kenangan? Tentu bagus. Saya datang untuk pot dan membawa baut pergi. Sempurna. Guru besar, saya yang mengundang Anda, saya harus mengantar Anda pulang dengan baik. Guru. Para mahasiswa ini adalah harta karun. Kalian harus mempertahankan mereka, rawat dengan baik. Dan anak ini, sepenuhnya untuk Huachi. Juga harta yang langka. Guru besar juga sepenuhnya untuk Huachi. Tidak heran kita cocok.
Proyek sistem tenaga kita baru berjalan kurang dari sebulan. Sekarang memindahkan teknisi kita untuk mendukung Beiki. Ini jelas-jelas merugikan kita. Universitas Teknologi Beijing juga menghubungi saya. Ketanya Beiki sudah mengebang di mereka. Mau menarik semua mahasiswa magang di sini. Dan setelah lulus tahun depan, para mahasiswa ini semua akan masuk Beiki. Sekarang situasi di depan genting, pasukan sangat membutuhkan truk 7 ton. Pengembangan truk 7 ton Beiki memang lebih cepat dari kita. Jadi ada kebijakan yang condong ke sana. Bisa dimengerti. Mengerti sih mengerti. Tapi proyek 5 ke 7 kita juga banyak kesulitan. Sudah sedikit sumber daya, sekarang malah mengurangi personel. Bagaimana cara melawan ini? Beiki ini punya banyak talenta, apa mereka kekurangan orang? Kita yang kekurangan. Lao Zhao, jika reformasi 5 ke 7 kita gagal. Huaki akan bubar, Lauge, tidak seburuk itu. Seruan itu hanya seruan, bukan paksaan. Individu masih punya hak untuk memutuskan pergi atau tinggal. Hanya saja, apakah kita bisa mempertahankan orang di sini? Itu tergantung pada takdir dan usaha kita. Kamu benar, Beiki ini sudah punya kondisi yang sangat menguntungkan. Saya rasa kita akan capek bicara. Siapa yang mau tinggal di sini? Di lembah terpencil ini. Kamu benar. Meninggalkan kondisi unggul Beiki, memilih Huaki. Hanya orang bodoh yang memilih begitu, jangan terlalu ekstrim. Di antara kita, mungkin saja ada orang bodoh seperti itu. Saya Lao Qian. Kamu mau tinggal di Huaki? Baca Beigong, tinggal di Beijing, pergi ke Beiki. Ini mimpi saya sejak kecil, bagaimana menurutmu? Saya rasa bukan kamu hanya Menggunakan mimpi untuk menutupi realitas kesadaranmu yang rendah. Ini benar-benar mengukur orang dengan ukuran sendiri. Ini sangat menyedihkan, nihilisme nasional. San Hongwei, kamu memaki siapa? Saya memaki? saya sedang membela. Xiao Hong, jika kamu mau tinggal di Huaki, katakan saja. Saya tidak akan membujukmu. Lihatlah, mengukur orang dengan ukuran sendiri. Kapan saya bilang mau tinggal di Huaki? Kamu juga tidak mau tinggal? Tentu saja tidak. Teknisi kita mendukung Beiki. Beiki tidak hanya ingin teknisi kita. Mahasiswa juga harus pergi. Mahasiswa? Ya, ini tertulis, ada apa? Bukankah semuanya harus pergi? Teknisi ya. Dan mahasiswa pergi. Lalu pabrik kita bagaimana? Kita memang sedang dalam masa sulit. Mahasiswa. Quechua kita asli orang Beijing, generasi merah. Kamu bisa tebak dengan jari kaki. Dia pasti akan kembali ke Beijing, ke Beiki. Saya benarkan Quechua? Suci, telepon Beijing dari pos jaga. Datang, terima kasih. Sudah seharian ini sibuk. Cepat beres-beres, mandi, dan istirahat lebih awal. Besok kita masih harus lanjutkan pengejaran sistem tenaga, oke? Oke. Terima kasih, Pak. Hello. Ibu, aku dengar. Baik ingin mengambil semua lulusan baru kalian. Kamu punya rencana apa? Aku. Kalau kamu tidak punya ide, aku akan bicarakan idenya. Kamu adalah lulusan terbaik dari Universitas Teknologi Beijing. Ayah dan ibu membesarkanmu, berharap kamu bisa bersinar di baik. Tempat terbaik untuk berkontribusi. Ibu, aku paham semua yang ibu katakan. Kamu paham. Tapi kamu tidak serius. Kali ini jangan lagi melakukan hal bodoh. Jangan sampai kehilangan kesempatan kebaik. Ibu, aku mengerti.
KBAIC. Halo. Terima kasih, Pak. Kenapa kamu di sini? Kamu mau pergi? Kalau tidak pergi, di sini mati kedinginan. Pekerja teknis mau meninggalkan Huachi. Kamu juga mau meninggalkan Huachi. Tidak lama. Kenapa semua mau pergi? AI Chengen. Aku tinggal atau pergi? Ada hubungannya denganmu? Ada. Ada hubungannya dengan Huachi, berarti ada hubungannya denganku. Kamu tidak boleh pergi. Apa hakmu melarangku pergi? Aku preman, aku bajingan, kalau aku tidak membiarkanmu pergi, kamu tidak bisa pergi. Oke, bagus sekali. Kalau begitu tekan aku di sini. Aku tidak peduli caranya apa, bahkan menculik, jangan biarkan aku pergi. Bisa? AI Chengen. Ada apa ini? Mabuk, aku masih harus jaga pos penjagaan. Mahasiswa, kamu bisa tidak mengantarnya pulang? Tidak bisa. Orang yang hanya bisa bicara, aku tidak peduli. Suci, maaf merepotkanmu. Terlalu sopan, Kepala Ai, kalau begitu orangnya sudah dikembalikan. Aku duluan pergi, terima kasih, sama-sama. Jangan pergi. Nak, ayo, dengar, lepaskan. NAK, Ayo, Mama. Hari ini siang adalah pesta ulang tahun Master, pasti minum sampai senang. Tante Ai, Kepala Departemen, saya pergi dulu, kalian jangan antar. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Mahasiswa-mahasiswa ini baik-baik, benar-benar pergi ya. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Orang menuju ke tempat yang lebih tinggi, kita dihuaki di lembah ini. Kalau tidak ada semangat yang membara, siapapun tidak bisa menahan. Kamu juga kan datang dari Beijing ke sini. Juga tinggal di lembah ini setengah hidup. Kalian berdua dengan Huaki benar-benar tidak punya niat lain. Kenapa kami berdua? Seharusnya kita bertiga. Kenapa dulu ikut saya ke Huaki menyesal? Sudah menyesal sampai perut hijau. Kalau tidak ada anak, saya sudah bungkus-bungkus pergi. Kalau ulang lagi, kamu pasti bungkus-bungkus juga. Ikut saya ke Huaki, saya mengerti. Jangan sombong, kalau ulang lagi. Saya akan tinggal di Beijing, tidak pergi kemana-mana, tinggal seumur hidup. Saya tidak bilang saya mau pergi. Tapi kamu juga tidak bilang mau tinggal. Buku ini sama, yang penting di mana membacanya. Minum bubur laba di lembah miskin ini. Atau makan kue hawthorn, makan hotpot daging kambing. Di ibu kota yang agung, ini sangat berbeda. Bu, bagi Anda tempat membaca penting, tapi bagi saya. Apa yang dibaca itu yang penting. Sudah, saya tidur dulu sebentar. Saya bilangnya, sudah melewatkan kesempatan kembali ke Shanghai. Kali ini jangan sampai melewatkan kesempatan ke Beijing. Teman di Beijing bilang, mereka bilang, Beiki sangat membutuhkan lulusan bahasa Jerman seperti kamu. Kali ini benar-benar tidak boleh melewatkan berarti seumur hidup. Kamu pikir-pikir ya, tahu-tahu.
Pagi, pagi. Pagi-pagi sekali datang ke ruang informasi. Ada apa yang mendesak? Paman, saya mau menelepon jarak jauh ke Beijing. Bagaimana? Mau merespons panggilan, memberi kabar ke keluarga. Dingin di luar. Di dalam saja. Saya merokok dulu, telepon sendiri. Masuk saja, masuk, terima kasih Paman. Halo kakek, saya, pagi-pagi telepon ke kakek. Ada yang mendesak? Ada pertanyaan, saya mau tanya pendapat kakek, yaitu mau ke Beiki atau tinggal di Huaki? Coba kamu jelaskan, apakah pilihan ini sesulit itu? Kakek, Beijing Auto di ibu kota, fasilitas bagus, basis riset kuat. Mahasiswa seperti kita ini, kalau ke Beijing Auto buat riset teknologi, akan dapat titik awal yang lebih tinggi, relatifnya. Juga lebih mudah berprestasi. Tapi Huauto beda. Huauto terpencil di barat laut, basis lemah, fasilitas jelek. Tingkat penelitian juga sangat rendah. Buat riset teknologi di sini lebih sulit dari naik ke langit. Xiao Qi, pulpen pemberian kakek masih ingat? Tentu, selalu kubawa. Tertulis apa? Terus melaju tanpa henti. Apapun pilihanmu, kakek akan dukung kamu tanpa syarat. Aku paham. Terima kasih kakek, ditutup ya. Ketua kelas. Mau kemana? Aku cari kepala insinyur Shen. Soal seruan dukung Beijing Auto, kamu sudah putuskan? Kamu tidak penasaran dengan keputusanku? Penasaran? Penasaran kenapa tidak tanya? Aku juga cari ayahku, nanti juga tahu. Begitu, kamu juga sudah putuskan. Aku sudah putuskan sejak lama, semalam mau ku beritahu ayah. Tapi dia sibuk sistem tenaga, pulang sangat larut. Aku sudah tertidur. Pagi ini aku belum bangun, dia sudah ke kantor. Dibanding ayah, aku contoh kemalasan. Shen Xia. Bisa beritahu keputusanmu dulu? Tidak. Minum teh dulu. Aku tahu kalian cari aku. Soal dukung Beijing Auto, terus terang aku sampaikan sikap. Sebagai kepala insinyur Huauto, aku harap kalian bisa tetap tinggal. Sistem tenaga truk 7 ton ini, karena waktu terbatas. Kita hanya bisa modifikasi mesin lama dengan boreap. Tapi ini cuma sementara, pengembangan mesin generasi kedua akan jadi prioritas utama 3 tahun ke depan. Aku butuh kalian para mahasiswa. Minum teh hangat untuk menghangatkan badan. Mari kita bicara hati-hati. Harapan yang kusebut tadi hanya pemikiranku. Jika kalian punya tujuan lain, sebagai senior kalian, aku dukung kalian ikuti hati ke Beijing Auto sebagai batu loncatan.
Panggung lebih luas, habiskan masa muda berharga dengan bebas. Aku juga biara hari-hari. Aku besar di Huauto, dari tulang dan darah. Sudah lama menyatu dengan Huauto. Aku tidak akan tinggalkan Huauto. Selama di Huachi, saya melihat sendiri bagaimana Huachi mengatasi berbagai kesulitan. Mendorong perubahan 5, ke-7 langkah demi langkah. Alasan orang Huachi bisa mengatasi berbagai kesulitan. Bukan karena satu mahasiswa tertentu, tapi karena semangat orang Huachi yang tak pernah padam dan pantang menyerah. Saya, Ketua Regu. Maksudmu? Akan pergi. mengerti. Jangan merasa terbebani. Setiap orang punya keinginan sendiri. Kami sepenuhnya mengerti. Suci, kamu adalah bibit yang bagus. Semoga di tanah yang lebih subur, seperti Beiki, kamu bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Pergilah, jaga posisimu yang terakhir. Ketua Regu. Mengerti, jangan merasa terbebani. Setiap orang punya keinginan sendiri. Kami sepenuhnya mengerti. Suci, kamu adalah bibit yang bagus. Semoga di tanah yang lebih subur, seperti Beiki, kamu bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Pergilah, jaga posisimu yang terakhir. Ketua Regu. Kepala Insinyur Shen. Saya ingin berbicara berdua dengan Ketua Regu. Baik, kalian bicara. Ketua Regu. Tidak ada ruang untuk berunding lagi? Terus berlari tanpa henti. Pena ini adalah hadiah dari kakek saya saat saya kecil. Dia memberi nama, Chi pada saya. Berharap saya bisa terus berlari ke depan, tak pernah berhenti. Sebenarnya, jujur saja, saya sudah lama punya ikatan emosional dengan Huachi. Saya sangat berharap bisa tinggal di sini bersamamu. Bersamamu dan rekan-rekan lainnya untuk berjuang. Tapi dari sudut pandang rasional, saya merasa saya lebih cocok untuk pergi ke Beiki. Kamu tahu, selama ini saya selalu berharap bisa memberikan sedikit kontribusi untuk industri truk Cina. Dan juga berharap bisa menggunakan semua yang saya pelajari untuk membuat terobosan teknis. Itu berarti saya membutuhkan platform yang lebih baik dan titik awal yang lebih tinggi. Jadi, Zhenxia, maafkan saya, akhirnya saya memilih menjadi desertir Huachi. Saya merasa bersalah, tapi Ketua kelas. Jangan bilang begitu. Entah kamu tetap di Huachi atau pergi ke Beiki. Aku mengerti pilihanmu, bagaimanapun juga. Terima kasih atas kontribusimu untuk Huachi. pergi ke Beiki sama saja dengan melompat ke pintu naga. Bahkan jika pintu Huachi selalu terbuka lebar, Suci dan para mahasiswa itu tidak akan kembali lagi. Akar mereka tidak di Huachi, tentu saja mereka tidak akan tinggal. Makanya kita harus mengandalkan Shenxia. Dia punya ikatan emosional yang dalam dengan Huachi. Benar sekali. Aku sangat senang Xia bisa bertahan. Tapi Suci dan para mahasiswa itu juga tidak boleh pergi. Mereka adalah tulang punggung dari reformasi 5 ke-7. Jika mereka pergi, reformasi 5 ke-7 kita pasti akan terpengaruh. Gagal. Huachi kita akan bubar begitu saja. Chang'an, kata-katamu ini semalam aku dengar dari ayahku. Telingaku hampir kapalan, aku mengerti semua teorinya.
Tapi mereka bersikeras untuk pergi. Bagaimana kamu bisa menahan mereka? Ayahku saja tidak punya ide. Kamu punya ide apa? Menurutku, buah yang dipaksa tidak akan manis. Biarkan mereka pergi dengan angin. Meng Hiping, hanya kamu yang bisa menyerah. Buah yang dipaksa tetap buah, aku beritahu kamu. Asal bisa mengenyangkan, dipaksa satu pun tidak apa-apa. Bukan King, kamu tidak bisa karena kamu sudah lama di kantin. Kamu merasa semua orang seperti makanan. Sekarang pabrik tidak punya ide. Chang'an tidak punya ide, semua orang tidak punya ide. Bagaimana? Santai saja, lihat saja nanti. Paling-paling kita berlutut dan memohon. Asal untuk kebaikan Huaki, apapun bisa dilakukan. Aku sudah coba berlutut dan memohon, dia tidak terpengaruh. Chang'an, kamu bilang apa? Kapan kamu berlutut dan memohon ke Suci? Bukan tidak berhasil. Dia tidak peduli. Kamu benar-benar keras kepala. Lutut pria ada emasnya, Chang'an. Seberat apapun, kamu tidak boleh kehilangan harga diri sebagai pria, benar? Aku tidak tahu, tapi aku beritahu kalian. Untuk mempertahankan para mahasiswa ini di Huaki, aku rela mengorbankan harga diriku. Bahkan jika tidak bisa mempertahankan semua, setidaknya pertahankan Suci. Suci ini adalah besi yang paling sulit ditempa, menurutku sulit. Susah pun aku harus coba. Tapi kata-kata King tadi mengingatkanku, kalau Suci nggak bisa dipaksa. Mending kita pakai cara halus. Cara halus apa? Serang hatinya. Sia. Suci biasanya suka ngapain? Baca buku, belajar, riset. Nggak bisa. Bukan? Apa ada kegiatan yang dia suka? Yang bisa kita ikutin? Dia suka main basket. Dulu pernah ikut lomba basket sekolah. Nah, itu dia. Kamu bilang lomba basket? Chang'an, kamu kan tahu kemampuan basket kita. Aku kan dijuluki Dunk Master Huaki. Lompatanmu aja nggak setinggi dudukku, ah. Maksudku, jangan sampai kita nggak bisa bikin dia senang. Malah bikin dia nangis kan? Siapa suruh main serius? Kita main santai aja, kasih keringanan. Biarkan mereka menang. Nanti kita traktir makan minum. Lalu kita bikin suasana haru. Mungkin Suci jadi luluh dan mau tinggal. Bisa nggak ya? Menurutku bisa. Laki-laki, habis minum jadi akrab. Masalah selesai. Gimana menurut kalian? Sesuai minatnya, oke. Lebih baik daripada maksa, menurutku Oak. Coba aja, siapa tahu berhasil. Kalau gitu, Oak, Bayer ke Taiping. merasakan kekalahan di lapangan. Cepetan. Katanya Huaki Seven Swords versus mahasiswa, ya? Cepetan lihat, pasti nggak bisa menang lawan kita. Mereka pasti nggak bisa lawan kita, cepetan. Ayo, teman-teman. Ayo. Ingat tujuan kita hari ini. Jangan ada yang emosi, ngerti? Seven Swords pasti menang. Semangat. Ketua kelas. Seven Swords ini, di saat seperti ini, ngajak kita main basket. Apa ada maksud tertentu? Tentu saja. Dan tujuannya sangat jelas. Apa tujuannya? Untuk memberikan perisahan bagi kita. Kamu ngapain sih? Lompat bola. Kamu pergi tidak terlalu jelas ya? Kamu pergi. Jangan lompat terlalu tinggi. Tenang saja. Tidak, pasti ada tujuan lain. Kamu terlalu banyak berpikir. Ayo teman-teman. Hari ini kita akan bermain dengan Jambira. Mari kita jadikan pertandingan ini sebagai hadiah perpisahan untuk Huaki, oke? Semangat. Katanya kamu akan tinggal. Aku cukup terkejut kamu memilih untuk tinggal.
Kenapa? Bagaimanapun juga, panggung Beiqi lebih luas daripada Huachi. Dan kamu kuliah di Beijing. Pergi ke Beiqi adalah pilihan terbaik. Sebenarnya ada banyak talenta di bidang kita, tapi kamu berbeda. Kamu jurusan bahasa Jerman. Itu yang sangat dibutuhkan Beiki sekarang, talenta penerjemah khusus. Dan aku juga dengar dari Bibi Tang. Dia sangat mendukung kamu untuk pergi ke Beiki. Akarku ada di Huaki, aku tidak ingin pergi. Pahlawan berpikir sama. Ada satu alasan lagi. Di sini ada orang yang membuatku ingin tinggal. Ini juga yang dipikirkan pahlawan, kan? Semangat. Bertahan, ikuti orangnya, cepat. Bagus. Bagus polanya. Ayo, maju, ayo. Cepat maju. Tian Jia melempar. Bola mereka. Bertahan. Apakah sengaja kalian terlalu jelas? Siapa bilang tidak? Aku sudah tahu tujuan kalian. Kami tidak punya tujuan, ayo cepat. Sengaja melemah, ya? Berikan padaku, ayo. Bagus. Shenxia member de Homo. Sepertinya kamu belum cukup mengenal Shenxia. Jangan berkali-kali. Jika kamu ingin tahu, rebut bola dari tanganku. Kalau kamu mendekat satu gol lagi, aku akan memberitahumu. Oke. Bagus. Ayah sedang apa sih? Sebenarnya cara ini tidak bisa diandalkan. Kamu sudah tahu ya? Kalau mau menahan orang, harus ada alasan yang membuat mereka rela. Alasan untuk tetap tinggal, dan kamu salah satunya. Asal kamu bilang, yang lain aku tidak berani jamin. Tapi ketua kelas kamu pasti akan tetap tinggal. Aku tidak ingin menjadi alasan siapapun untuk tetap tinggal. Setiap orang seharusnya menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Sebenarnya aku sangat mengagumi ketua kelas kami, dan aku berharap dia bisa membuat pilihan yang dia anggap benar. Apapun pilihannya, aku akan menghargainya. Gimana? Sekarang bisa kasih jawabannya kan? Kamu tahu nggak kalau semalam kamu mabuk? Dan ngomong apa sama aku? Ngomong apa? Bola. Kamu minta aku untuk tetap tinggal. Nggak mungkin. Satu suara untuk mahasiswa. Serang, ini tujuan dari pertandingan ini. Cheng. Kamu pikir dengan sengaja membiarkan kami menang bisa membuat kami tetap tinggal? Kamu terlalu main-main. Oper. Kalau begitu, kamu bilang. Bagaimana caranya menahan kami? Main serius, kalau menang aku tetap tinggal. Kalau kalah, bantu aku makin Shenxia untuk ke Beiki. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan biarkan pertandingan ini. Nggak. Nempel aja AG. Main dengan seru dan tanpa beban, berani nggak? Oke, kalian mau main gimana? Kami siap tempur, Oper. Bagus. Oh. Nggak lagi. Teman-teman, tunjukkan pada mereka kekuatan 7 pedang Huachi. Apa maksudnya? Strategi Ibataken. Batal. Oke, siap. Yang Wei. Perhatikan baik-baik, biar kamu lihat kemampuan aku sebagai pemain dang terbaik Huachi. Bagus. Cantik. Bagus. Oper bola, ayo. Bagus. Bertahan.
Bagus. Bertahan, bertahan. Oper bola, oper bola. Hi Xiao Jun, berapa kali kamu melanggar? Kamu main tangan atau main bola? Aku cuma bertahan normal. Kami sebentar lagi pergi, bisakah kamu tinggalkan kesan baik? Kalau mau mainnya main, jangan banyak bicara. Ketua, aku nggak main lagi. Siapa yang mau mainnya main, nggak bisa main jangan main. Jangan banyak bicara. Lupa kita ngapain? Aku lihat dulu. Minggir, lihat aku jatuh. Terima kasih ya teman, terima kasih banyak. Aku ganti Xiao Jun. Minggir. Suci, kamu ngapain sih? Hi Xiao Jun, aku sudah lama salah sama kamu. Sudah cukup, kalau nggak sabar mau gimana? Mau latihan sama aku? Main bola aja nggak becus, mau berantem sama aku? Ayo ayo, ayo pukul aku, ayo ayo. Jangan berantem. Nggak boleh berantem lagi. Pergi. Jangan berantem. Lawan aku, pisah, lawan aku. Jangan sampai kamu kedinginan. Maaf ya. Aku nggak sengaja, cuma mau main pertandingan persahabatan. Gimana kalau gini, berapa uangnya aku ganti? Kamu nggak ganti. Aku potong sedikit dari gajiku, pasti bisa bayar. Aku bilang, seumur hidup kamu nggak bisa ganti. Tenang dulu, sebatang pulpen nggak perlu sampai segitunya. Aceng. Buat kamu ini cuma sebatang pulpen. Tapi buat aku bukan, ngerti nggak? Cepat pergi, orang yang paling nggak mau aku lihat sekarang adalah kamu. Aku bisa pergi. Tapi aku harus ngomongin yang ada di hati aku. Suci, aku mohon, tetap tinggal di Huaki. Bantu kami dalam 5 perubahan 7. Terus naik tanjakan, lewati rintangan. Aku cuma mahasiswa magang, nggak punya kemampuan itu. Kamu punya. Kamu sangat berpengetahuan dan luas wawasannya. Kamu ahli dalam mesin dan truk berat. Kamu bisa membuka buku apa saja. Tanya kamu pertanyaan, kamu bisa menjawab dengan lancar dan mudah. Mesin Jerman yang kamu perbaiki itu. Banyak pekerja di Huaki yang tidak bisa mengatasinya. Ayahku, Direktur Ge, juga tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Karena Huaki kekurangan orang berbakat seperti kamu. Aku belum pernah bilang padamu. Tapi dari lubuk hatiku, aku mengagumimu. Bahkan guruku, Liu Yichuo, bilang, kamulah masa depan Huaki. Direktur Ge harus benar-benar mempertahankanmu. Sudah sampai sejauh ini. Kalau kamu masih merasa tidak berbakat, aku, Ai Chang'an, hanya orang yang terlalu banyak waktu luang. Bersikeras untuk mempertahankanmu. Kalau kamu benar-benar ingin mempertahankanku. Tadi di lapangan bola. Aku bilang kalau kamu menang, aku tinggal. Kalau kalah, bantu aku membijakkan si Akabechi. Kenapa kamu tidak setuju? Itu karena siapapun yang membujuk Shenxia tidak akan meninggalkan Huaki. Taruhan ini tidak adil untukmu. Tidak adil untukku. AI Chang'an. Sekarang kamu memaksaku tinggal di Huaki, apakah itu adil untukku? Kamu membantu Huaki dengan memaksaku meninggalkan masa depanku yang cerah. Meninggalkan hidup nyaman, melawan harapan keluargaku. AI Chang'an, Atas Dasar APA? Anak-anak itu baik-baik saja. Baik-baik saja, masih muda, emosi datang dan pergi cepat. Yang Weiwei tinggal untuk membersihkan semuanya. Maaf, Xiao Xia, aku merusak semuanya. Aku tidak menyangka Suci begitu rewel. Sebuah pena, apakah begitu berharga?
itu adalah hadiah dari kakek ketuanya. Menemaninya hampir sepanjang masa kecil, remaja, dan dewasa. Bagaimana bisa tidak berharga baginya? Kalau begitu, aku terlalu gegabah. Sebenarnya, apa yang dikatakan Yang Weiwei hari ini membuatku mengerti siapapun yang ingin tinggal harus punya alasan yang dia inginkan. Kalau tidak, paksaan memang tidak akan manis. Ya, apa alasan aku untuk memilihkan Suci? Karena Huaki adalah Huaki kita sendiri. Harusnya orang sendiri yang jaga, maksa orang lain tinggal. Bukan gaya orang Huaki. Paling-paling bertarung sampai akhir. Bagus katanya. Ayo pergi. Aku rasa, karena mereka sudah mau pergi, kita harus antarkan mereka dengan baik. Ayo. Miao Jun. Kita berdua menjadi kenal karena Lain kali datang lagi ke Hualing. cari aku buat minum. Pasti. Ini penggaris yang kalian pakai selama di Huagi. Simpanlah untuk kenang-kenangan. Semoga nanti ingat masa muda ini. Jadi kenangan indah semua. Shenxia. Kalau diberi kesempatan memilih lagi, Aku tetap tanpa ragu naik kereta ke Hualing. ikut kamu ke Huagi. Kedepannya apapun kesulitan yang kamu hadapi, selama aku Suci ada di situ, pintu selalu terbuka untukmu. Sepakat.
Tunggu bentar. Suci, ini para pekerja pabrik kita. Kasih kalian hadiah perpisahan. Mereka lagi susah, jadi kasihnya bukan yang mewah. Ini semua tentang makan dan minum. Muat ke mobil. Oh iya. Buka. Gimana, belum pernah lihat kan? Ini waktu aku SMP libur summer. Waktu belajar jadi tukang besi sama Kang Chun buatnya. Aku tahu pulpen sebagus apapun gak bakal ngalahin yang dikasih kakekmu. Tapi ini niat baikku. Sebagai permintaan maaf dan terima kasihku. Gak cuma ke kamu, tapi juga ke kalian semua. Terima kasih atas kontribusi kalian untuk modifikasi 5 jadi 7 Huagi. Sabar dan toleransinya. Makasih ya. Pak supir, udah salju, di jalan pelan-pelan ya. Tenang aja. Ayo pergi. Dah pergi. Hati-hati di jalan pelan-pelan. Sudah, pada pulang aja. Ai Chang'an. Memanggilmu.
Hei kakek, bukannya kamu seharusnya di kereta sekarang? Kakek, aku memutuskan untuk tinggal di Huaki. Hanya dengan mengikuti hati, kita bisa terus maju. Jadi, aku memilih untuk tinggal. Bagus, NAK. Kamu sudah menemukan jawabanmu sendiri. Kakek berharap kamu selalu bisa setia pada hatimu sendiri. Aku akan, kakek. Kawan-kawan, pada tanggal 26 bulan lalu, pemerintah Tiongkok dan Portugal telah menandatangani draft bersama tentang masalah Makau. Makau akan kembali ke Tiongkok pada tanggal 20 Desember 1999. Kembali ke Tiongkok. Tahukah kamu apa artinya ini? Ini berarti Tiongkok semakin kuat, dan juga berarti Huaki, sebagai perusahaan milik negara Tiongkok, harus mempercepat langkah untuk mendukung pembangunan negara. Kita tidak boleh menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, kita juga menuntut semua karyawan Huaki untuk menyelesaikan setiap tugas pekerjaan dengan serius. Uji coba truk 7 ton sangat penting. Begitu berhasil, truk 7 ton akan segera diproduksi massal. Sebagai direktur pabrik, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memimpin tim uji coba besok. Untuk uji coba terakhir di Gurun, Huachi sukses. Sudah lihat yang Wei? Belum. Saya tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Kawan Huang, bulan depan akan dipindahkan ke Shanghai untuk bekerja. Masa depannya cerah itu urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Hubungannya besar loh. Kamu bilang kamu akan kembali ke Shanghai untuk bekerja. Bukankah ini jodoh yang datang sendiri? Dengarkan ibu, besok ketemu. Ebyo. Orang yang belum pernah ketemu, kok bisa jadi jodoh? Kamu tahu dia merokok, minum, atau suka memukul? Kamu tiga memasukkan saya ke dalam lubang API? Lihat mulutmu, cerewet sekali. Sudah bilang, belajar baik butuh 3 tahun, belajar buruk 3 hari. Baru pulang berapa hari, sudah berani membantah saya. Lagi pula, ini lubang api. Kalau ibu masih muda beberapa tahun, tidak perlu orang lain dorong. Saya sendiri yang akan melompat ke lubang api. Ebyo. NAK. Bahkan burung gereja tahu, terbang ke dahan bisa jadi phoenix. Apalagi kamu, bukan burung gereja. Kamu adalah mahasiswa yang ibu besarkan sendiri. Kenapa kamu rela tinggal di lembah ini seumur hidup? Baiklah, besok harus pergi. Aku tidak akan pergi. Siapa ini? Wei. Kita pergi nonton film, yuk. Besok kita berangkat ke Gurun untuk uji coba. Boleh aku ikut? Boleh. Aku bilang uji coba. Ini masalahnya. Orang di foto ini, dia adalah calon jodoh yang diatur ibuku. Besok ketemu, tapi aku nggak mau. Kamu punya cara supaya aku bisa pergi? Pasti ada, serahkan padaku. Beneran? Lebih nyata dari emas, kalau gagal, aku datang kepadamu tanpa kepala.
Kamu lebih baik datang tanpa kepala ke Yang Weiwei. Jangan begitu, bro. Aku sudah berjanji besar. Kamu tahu aku dan ayahku selalu bertengkar. Aku ngomongin ini pasti nggak bakal berhasil. Aku kasih tahu ya. Paman Ge ini orangnya nggak bisa ditipu. Dia juga tahu rencanamu yang kecil-kecil itu. Bahkan Yang Weiwei. Mungkin kamu juga nggak bisa pergi. Come on. Sobatku, nasib hidupku ini. Apakah jadi jomblo? Atau pasangan yang bahagia? Semuanya tergantung padamu. Cara ini. Bukan nggak ada. Masuk Ada APA? Uji coba mungkin ada masalah. Masalah APA? Lihat dokumen ini dan beberapa buku ini. Semua adalah materi dalam bahasa Jerman tentang troubleshooting uji coba gurun. Maksudmu, mobil kita bermasalah? Bukan masalah mobilnya. Jangan berbelit-belit, sebenarnya masalahnya di mana? Lihat materi ini, semuanya sudah dijelaskan. Masalah yang mungkin terjadi saat uji coba di gurun. Serta berdeteksi dan tapi jelas. Aku nggak sempat menerjemahkan. Yang Weiwei, bisa kamu sekarang? Bergabung dengan tim uji coba secara darurat? Ini adalah yang harus dilakukan semua. Tapi bagaimana dengan ibuku? Aku yang akan urus ibumu. Untuk Huagi, saya bersedia bergabung dengan tim uji coba di gurun. Saya seorang prajurit, berasal dari rakyat biasa. Mengalahkan penjajah Jepang, menghancurkan pasukan Jiang. Saya. Saudaraku, saya mewakili saya dan Yang Weiwei. Untuk mengucapkan terima kasih. Siapa yang meminta kamu mewakili? Ai Chang'an, bagaimana kamu tahu trik ini akan berhasil? Paman Ge ini terlihat keras kepala. Berprinsip, tidak kenal saudara, tidak bisa menerima ketidakadilan. Tapi tembok besinya selalu punya titik lemah. Huajai. Huagi adalah nyawanya, saat ini 5/7. Adalah alat pacu jantung Huagi. Jika 5/7 berhasil, Huagi akan meledak. Untuk membuatnya berjalan, bahkan jika ada pasir di matanya. Bahkan jika ada longsor di matanya, dia harus terus bertahan. Saya mengerti, sama seperti membawa kamu masuk pabrik. Ya, bahkan sejak kecil, dia tidak menyukai saya. Jangan bilang kamu, anak kandungnya sendiri pun dia tidak hargai. Kamu tidak takut direktur gak akan membongkar trik ini? Bahkan jika akan terbongkar, dia tidak akan membongkarnya langsung. Kenapa? Paman Ge adalah orang yang tegas dalam beri hadiah dan hukuman. Kamu, saat pabrik paling membutuhkan, tetap tinggal sebagai penerjemah. Apapun alasannya ingin pergi uji coba di gurun. Selama itu bukan hal buruk, direktur Ge pasti akan mendukung sepenuhnya. Rasanya kamu lebih mirip anak ayah saya daripada saya. Adik, ini namanya bisa membedakan yang benar dan salah. Pergi. Ai Chang'an, katakan, bagaimana cara berterima kasih padamu? Kenapa berterima kasih padaku? Berterima kasihlah pada adik saya. Weiwei, saya tidak perlu kamu berterima kasih. Temani saya menonton film saja. Saya bilang akan berterima kasih padamu? Tidak bisa mengejar. Ayo, ayo, ayo. Siap, Gil. Barusan guru bilang, sebentar lagi saya akan mengendarai mobil penyelamat. Kamu ikut saya. Untuk mengumpulkan data langsung, harus naik mobil 7 ton. Kamu harus ikut saya. Kamu ngapain? Lepaskan tanganmu. Kenapa kamu melepaskan saya? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan tanganmu? Karena dia harus mengumpulkan data. Chang'an. Ini kue hijau yang saya buat sendiri. Di Shanghai, kami makan ini di bulan Maret dan April, coba rasakan. Aku juga mau mencoba. Ini hadiah terima kasihku.
Yang harus kamu ucapkan terima kasih adalah Ge-Taiping. Siapa yang bantu aku ucapkan terima kasih. Kalau begitu kamu ucapkan terima kasih pada orang yang tepat, yang punya niat baik adalah dia. Aku bilang ini hadiah terima kasih untukmu. Bukan. Ucapkan terima kasih pada Ajang untuk apa? Ucapkan terima kasih pada Chang'an karena membawaku keluar dari penderitaan. Tak kesangka, AI Chang'an. Kamu punya hati seperti bodhisattva dan kekuatan yang tak terbatas, tapi jangan lupa. Kita pergi ke gurun untuk uji coba mobil, bukan untuk piknik. AO Shenxia. Ambil ini. Kita juga pergi untuk uji coba mobil, tidak ada waktu untuk piknik. Tentu saja, harus uji coba mobil dengan baik. Kenapa naik ke mobil itu? Naik mobil saja banyak aturan. Beri padaku, teman yang tidak banyak aturan. Aku sendiri. Beri padaku, walaupun tidak banyak aturan, kamu tetap teman perempuan. Sekarang aku harus menunjukkan sedikit sikap gentleman. Kalau tidak, aku akan terlihat terlalu tidak sopan, bukan? Ayo pergi. Pergi. Shifu, pabrik tidak pernah terlambat. Jangan-jangan ada masalah? Anak nakal, ngomong sembarangan. Tunggu sebentar lagi. He Shifu. Secreters. Si siapa itu? Pinjaman ban Ji Taiping bermasalah. Jangan bilang-bilang dulu. Sekretaris, teman-teman. Gu Taiping ada urusan penting, tidak bisa mengantar kalian. Hati-hati, berikan yang terbaik, kembali dengan kemenangan, anak-anak. Dengarkan baik-baik, uji coba mobil di gurun kali ini, aku yang memimpin. Kalian monyet yang tidak berbulu, tidak berekor. Jangan macam-macam. Nah, terutama kamu, dengarkan baik-baik kata Shifu. Jangan bertingkah seperti monyet. Sekretaris Yo, tenang saja, aku jamin. Semua anggota tim akan kembali dengan selamat, kalau ada yang kurang satu helai rambut. Anda bisa tanya saya. Berangkat. Hei, Liu pimpinan ban sudah kembali belum? Sudah beberapa hari aku mencarinya. Tolong setelah dia kembali, hubungi aku. Tolong ya, tolong. Tidak perlu mengkari. Saya datang sendiri, Direktur Liu, cepat-cepat, duduk-duduk. Saya ingin berbicara baik-baik denganmu, duduk-duduk. Tidak ada urusan, tidak datang ke tempat suci, ada beberapa kata, selesai bicara langsung pergi. Kalian Huagi benar-benar keras kepala. Putusan pengadilan pun tidak bisa membuat kalian menunduk. Berkedip-kedip mata pun tidak bisa. Bagaimana? Huagi tidak menghargai lembaga peradilan negara? Tidak dianggap sama sekali? Lalu. Mengapa harus sampai ke tahap ini? Kalimat ini seharusnya saya yang mengatakannya. Direktur Ge, mengapa harus sampai ke tahap ini? Kalian terus menunda pembayaran pinjaman. Ban kami mengirim surat pemberitahuan, sampai akhirnya mengajukan gugatan resmi. Selama ini, kami memberikan waktu yang cukup. Saya hanya menunggu sikap dari kalian. Hari ini adalah terakhir kali saya datang menemuimu. Selanjutnya, petugas pengadilan yang akan datang. Lao Lu, Huagi dan Bank kami. Sudah bertahun-tahun hubungan baik. Huagi bukanlah debitur nakal, memang sedang mengalami kesulitan. Dulu kita juga pernah menunda pembayaran pinjaman, bukan? Bukankah kalian juga memaafkan? Dulu, kalian adalah favorit pesanan militer.
Sekarang persaingan pasar sangat ketat. Orang tidak akan fokus pada satu potong daging ini. Bukankah kalian juga sedang melakukan reformasi 5 ke 7, pernah juga membual? Bilang setengah tahun akan terobosan, tapi hasilnya tidak sesuai kemampuan. Malah membuat keuangan defisit. Bahkan jika uji coba mobil prototipe berhasil. Tanpa modal investasi, tidak mungkin produksi massal. Kebangkrutan adalah hasil yang tak terhindarkan, ini risiko besar. Ban kami tidak sanggup menanggungnya, Direktur Liu. Kamu tahu Huagi sedang kesulitan, sama-sama perusahaan negara. Mengapa tidak bisa membantu? Bukankah ini memaksa Huagi mati mesin? Kalau kamu tidak mati mesin, saya yang harus mati mesin. Maaf, hari ini saya datang bukan untuk bertengkar. Saya datang untuk menyelesaikan masalah. Lauge, lunasi pinjamannya. Bahkan jika kamu melunasi sebagian dulu juga bisa. Saya bisa mengurus pekerjaan di pengadilan. Saya bisa membujuk mereka untuk menunda eksekusi, asalkan kamu melunasi pinjamannya. Bulan depan saya jamin akan memberikan pinjaman lagi ke Huagi. Saya harap kamu bisa mendukung pekerjaan Ban. Lalu, Kalau saya bisa melunasi, apakah saya akan membiarkan Huagi digugat di pengadilan dan kalah? Jujur saja. Benar-benar sudah diambang hidup dan mati. Sudah sampai di sini pembicaraannya. Lao Ji. Ban kami tidak mungkin menjadi korban untukmu. Gurun. Semuanya. Prajurit ke medan perang dengan genderang dan gong. Kita ke medan perang harus membunyikan klakson untuk meningkatkan semangat. Gurun, mobil 7 ton Huki kami datang untuk menantangmu. Gurun, kami datang. Kamu seperti api di musim dingin. Kahaya API yang membara menerangi hatiku. Setiap kali kamu diam-diam mendekatiku, Kahaya API menerangiku. Matamu yang besar, cerah dan berkilau, seperti bintang di langit. Yang paling terang, kamu seperti api itu. Sambil mereka menguji mobil, mari kita pasang tenda dulu. Pelan-pelan, hati-hati, ayo. Tunggu dulu, tunggu dulu. Meng Hiping, buka pintunya.
Apa yang dilakukan Master He? Sedang mempersiapkan sebelum uji coba. Sekarang mobil kita menghadap ke barat, terkena sinar matahari penuh. Setelah mencapai suhu tertentu, kita bisa mulai uji ketahanan cuaca. Dan evaluasi uji suhu tinggi ekstrim. Kapan bisa dimulai? Itu tergantung matahari. Waktunya sudah tiba. Selanjutnya, uji coba mobil 7 ton di gurun. Akan dibagi menjadi uji suhu tinggi, uji debu, dan uji kondisi jalan ekstrim, 3 bagian untuk memastikan data uji coba yang lengkap, akurat, dan efektif. Saya ingatkan seluruh anggota tim uji coba untuk mengembangkan semangat pantang menyerah dan meraih kemenangan besar. Semua sudah melihat. Kondisi kita sulit, lingkungan buruk, harus sangat berhati-hati. Ya, sekarang saya He11 Shan. Sebagai ketua tim uji coba Huki, dengan resmi mengumumkan. Uji coba mobil 7 ton di gurun segera dimulai, berangkat. Ada apa denganmu? Uji coba di gurun, terutama uji suhu tinggi sebenarnya sederhana. Tapi tantangan besar bagi penguji. Sekarang di dalam kabin depan, mungkin sudah 80 derajat. Dan tidak bisa membuka jendela untuk ventilasi. Seperti melempar orang ke dalam oven. Saya khawatir dengan Master, juga dengan Shenxia. Ching-ching, Katamu. Mengapa mereka belum kembali? Uji coba di gurun bukan hanya menguji mobil, tapi juga orang. Tidak semudah itu. Sudah waktunya pulang, meskipun tidak sederhana. Jangan cuma nonton sana-sini, ambilkan aku garam. Aku bicara sama kamu, ambilkan garam. Baiklah. Cuma bumbu kan? Dareng. Lamaran? Jangan berlutut waktu lamaran. Tenang saja, anggap latihan. Nanti waktu aku melamarmu, pasti tidak pakai ini. Ini cabai buatanku sendiri. King, kenapa di panci cuma sayuran? Bukannya sudah siapkan banyak daging? Kamu tahu apa? Ini. Banggan. Ini masakan khas Tianjin. Chef Hisaka ini. Lagi pula, di gurun panas begini. Makan yang ringan lebih nyaman. Pikirkan aku. Kamu masak saja. Kamu ngapain? Tanpa aku. Aku takut keringatmu jatuh ke masakan. Takuti aku tidak bersih? Bukan, ibuku bilang jangan makan terlalu asin. Asin atau tidak, kamu harus makan. Makan. Aku ambil piring dulu. Pergi. Ambil 2 lagi.
Mahasiswa melaporkan kondisi mobil. Sistem tenaga normal, sistem suspensi normal, suhu air dan tekanan air normal. AI Chang'an. Terima, silakan bicara. Uji tahan panas berhasil, mari kembali ke markas. Terima. Jangan takut, jangan takut. Guru, ban mobil kita pecah. Tunggu sebentar. Kami berhenti dulu. Terima. Mungkin ban pecah karena suhu tinggi. Mobil ambulans dan perbaikan ini ban pecah karena suhu tinggi. Sedangkan mobil 7 ton kita tidak apa-apa. Tentu saja, mobil 7 ton ini adalah harta karun pabrik kita. Nanti di medan perang, pasti bisa membela negara. Sangat tangguh. Ganti ban. Siap. Bukan, guru, ban ini belum dilepas. Bantuin dong, dia nggak bisa. Tapi aku sendiri nih, 3 orang di bawah mobil. Aku ganti ban sendiri. Kamu cuma jago makan, cepetan. Ada APA, Weiwei. Olah, Ada APA. olah. Dia digit Euler. Ada obat nggak? Gak bawa, ada di mobil Hiping. Cari tali, ikat di atas lukanya. Biarkan darah nggak mengalir, aku cari ularnya. Oke, aku yang pergi. Kemana larinya? Sana. Udah. Kalau itu ular berbisa, harus cepat keluarkan bisanya. Kalau nggak, bisa bahaya, aku yang lakukan. Jangan takut, ada aku di sini. Memang pria yang bisa diandalkan. Bukan. Ji Taiping. Aku lupa, dia dari kecil pingsan kalau lihat darah. Di saat genting malah nggak bisa. Ngapain sok jago? Aku aja, kita kan sesama perempuan, lebih gampang. Kalau memang ular berbisa, bisanya bisa masuk lewat luka di gusi, dan luka di mulut, serta retakan di lidah. Bisa masuk ke dalam tubuh, nanti kamu juga bisa dalam bahaya. Maksudmu, 1 orang digigit, 2 orang mati. Sangat mungkin. Aku yang selamatkan. Ngapain? Kamu ngapain? Aku bisa-bisanya. Bisa apa? Ularnya nggak berbisa. Nggak berbisa. Nanti malam kita makan enak. Nggak berbisa kok, tenang aja, nanti kita balik ke camp. Kasih obat, olesin aja, nanti malam kita makan enak. Makasih ya, mau berkorban nyawa buat selamatkan aku. Bukan yang Weiwei. Yang Weiwei. Yang. AI Chang'an. Kamu beneran jantan. Sebenarnya kamu itu orang yang layak diandalkan seumur hidup. Bukan, maksud kamu apa sih? Ban sudah diganti, semua naik dan berangkat, ayo jalan. Bantu aku, ayo bantu angkat. Kakiku mati rasa, tidak bisa jalan. Kakiku mati rasa, tidak bisa jalan. Apa salahnya aku menyelamatkan seseorang?
Belum lihat ya? Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Lihat nggak? Lihat, 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 lihat. Kamu lihat. Kamu lihat, kamu lihat. Itu. Kamu lihat, itu, ada titik hitam bergerak, kamu lihat. Kamu lihat, kamu lihat. Mana ada orang? Itu bukan orang. Mungkin itu Lang. Maaf, aku salah lihat di gurun ini. Cuaca badai pasir sering terjadi. Begini saja, kita jangan menunggu. Menyetir menembut ayalan. Hei Tai. Oh, Pergi. tunggu aku. Hampir sampai. Meng Hiping sudah kembali. Di sini, sudah kembali. Kami sudah kembali. Aku sangat takut, akhirnya mereka kembali. Itu mereka. Pelen. Kami sudah kembali.